Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya sudah berada di area Jabal Uhud. Nah teman-teman, mungkin ada yang penasaran seperti apa Jabal Uhud. Mari simak video ini sampai akhir. Mencintai Nabi Bapak Ibu sekalian, begitupun juga Nabi mencintai Jabal Uhud, sehingga Jabal Uhud ini menjadi istimewa, menjadi gunung yang nantinya akan ada di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kalau kita mau melihat gunung surga, gunung yang nanti akan ada di surga, nah kita bisa lihat Jabal Uhud seperti ini nanti. Kalau kita bisa melihat Jabal Uhud nanti di surga, maka otomatis kita sudah ada di surga pada sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, inilah Gunung Uhud, gunung yang Rasulullah SAW sabdakan suatu saat bakal ada di surganya Allah. Namun sebagai takdim kita terhadap ahlul Uhud atau syuhada Uhud, mari kita ucapkan salam terlebih dahulu terhadap para syuhada. Penyaringan tak ya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum Ya amma Rasulillah. Assalamualaikum Ya sayyidus suhada. Assalamualaikum. Ya ahlal Uhud. Minal muslimin wal muslimat wa insyaallah bikum lahikun. Al-Fatihah. Nah teman-teman, ini adalah makam Sayyidina Hamzah atau sahabat Nabi, paman sekaligus sepersusuan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hamzah ini memiliki julukan singa Allah teman-teman, atau Asadullah, karena kepahlawanannya saat membela Islam. Nah mungkin teman-teman penasaran, mengapa harus Jabal Uhud atau Gunung Uhud yang diistimewakan sampai-sampai Rasulullah SAW sabdakan suatu saat Jabal Uhud ini bakal berada di surganya Allah. Ya, bukit ini adalah tempat yang paling bersejarah dalam dunia Islam teman-teman. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW bersama-sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Faruq, dan Sayyidina Uthman bin Affan sedang berada di puncak. Tiba-tiba terasa Gunung Uhud bergetar teman-teman. Kemudian Rasulullah SAW menghentakkan kakinya dan bersabda, "Tenanglah wahai Uhud, di atasmu sekarang adalah Rasulullah dan orang yang selalu membenarkannya." Tak lama setelah itu teman-teman, Gunung Uhud ini berhenti bergetar. Nah demikianlah tanda bahwa Gunung Uhud ini sangat mencintai Rasulullah dan gembira akan kedatangan Rasulullah, seakan menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Nah teman-teman, di bukit ini juga pernah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin sebanyak 700 orang melawan kelompok musyrikin Mekah sekitar 3.000 orang teman-teman. Nah dalam pertempuran tersebut kaum muslimin yang gugur sampai 70 orang syuhada, di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib yang digelari Asadullah wa Asadur Rasul, singa Allah dan Rasulnya.
juga Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Jahshin. Para syuhada itu dimakamkan di tempat mereka gugur, teman-teman, di sekitar Gunung Uhud. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dalam peperangan tersebut mendapat luka-luka, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Gunung Uhud ini sendiri, teman-teman? Jadi Gunung Uhud ini sangat mencintai Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah sampai menjanjikan atau memberikan hadiah terhadap Gunung Uhud surga. Jadi kita ini bisa mengambil pelajaran dari ini, dari Gunung Uhud ini. Kita boleh mencintai apa yang ingin kita cintai, tapi jangan sampai melupakan makhluk Allah yang satu ini, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW sendiri terluka, teman-teman, untuk berdakwah. Lantas bagaimana dengan kita? Dengan kita yang sudah diusahakan dengan bercucurnya darah Rasulullah, dengan keringat Rasulullah. Meskipun kita tidak berdakwah, setidaknya kita tidak seenaknya berbuat maksiat, teman-teman. Tidak seenaknya meninggalkan sholat, tidak seenaknya mengumbar aurat, dan tidak seenaknya meninggalkan syariat-syariat yang telah beliau usahakan, yang telah beliau perjuangkan untuk kita. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kita semua mendapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW dan bisa berkumpul di surganya Allah bersama beliau. Mohon maaf atas segala kesalahan dari saya. Khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi